Terima kasih atas supportnya. Jika belum, jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Semoga dijumpai dalam keadaan sehat walafiat dan sukses hendaknya dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Sebelum kita lanjutkan video ini, marilah sama-sama kita berselawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bagi yang pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan share-nya agar memiliki manfaat lebih banyak lagi. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang pendekatan kultural dalam pengembangan masyarakat, yaitu dalam pendekatan sistem dalam pengembangan masyarakat. Seperti apa pendekatan kultural dalam pengembangan masyarakat itu? Kita pahami terlebih dahulu apa itu kultur. Kultur sama dengan budaya. Orang hidup berbangsa-bangsa dan bersuku-suku pasti memiliki budaya atau kultur. Dengan budaya, mereka hidup berdampingan secara sosial dan berhubungan dengan alam. Lalu, apa guna budaya bagi mereka agar terjalin hubungan yang baik antar sesama dan juga alam? Nah, kebudayaan itu berasal dari kata budaya, budi dan kekuatan. Daya itu disebut kekuatan, atau bisa juga disebut sebagai gagasan, ide ataupun gagasan, pemikiran. Nah, ide dan gagasan tersebut masih dalam bentuk abstrak, tetapi ketika ditampilkan dalam bentuk karya seni, dalam bentuk sebuah gagasan yang tertulis dan yang disampaikan, itu akan menjadi sebuah kebudayaan. Maka di sini kebudayaan itu erat kaitannya sama dengan kultur, dan kultur itu melekat dalam jati diri manusia, sehingga ketika kita sebut sebuah kesenian, baju daerah dan lain sebagainya, itu menyebutkan sebuah kultur kesukuan, menyebutkan sebuah kultur ataupun budaya manusia ataupun masyarakat di suatu tempat. Jadi, apa itu budaya? Budaya itu adalah manifestasi dari rasa, cipta, dan karsa manusia. Wujud dari sebuah budaya itu adalah peradaban, pasti. Karena yang tadinya dalam bentuk abstrak, ketika diwujudkan, maka menghasilkan sebuah peradaban. Nah, wujud dari sebuah budaya itu adalah peradaban, dan jika ingin melihat majunya sebuah peradaban, berkembangnya sebuah peradaban, dan mundurnya sebuah peradaban, maka dapat dilihat dari budaya yang sering digunakan. Masyarakat di suatu tempat lebih gemar menggunakan ataupun membaca buku. Tanpa hari harus membaca buku. Maka kultur ataupun budaya masyarakat setempat itu akan melekat menjadi sebuah masyarakat yang ulet dengan membaca buku. Nah, lalu kita pahami bagaimana memahami pendekatan kultural dalam pengembangan masyarakat. Menjadikan budaya sebagai media untuk menyatu bersama masyarakat dalam hal pembangunan. Jadi intinya adalah menciptakan pengaruh. Kita ataupun sebagai fasilitator dalam menggunakan pendekatan kultur dalam pembangunan, dalam mengembangkan masyarakat itu harus bisa menyatu dengan masyarakat. Dengan menyatunya kita dengan masyarakat, maka lama-kelamaan akan menciptakan sebuah pengaruh. Itu yang harus ditekankan. Nah, pengaruh itu nanti bisa kita gunakan dalam mengembangkan masyarakat itu sendiri. Nah, praktisnya adalah masuk pelan-pelan, diikuti pelan-pelan, diubah pelan-pelan. Jangan pula dimarahi atau menjelek-jelekkan sebuah kelompok masyarakat. Dengan begitu agar mereka tidak menjauh dari kita sebagai pelaku pemberdaya. Maka kita masuk
seolah-olah kita menyukai kebudayaan mereka. Meskipun kita orang baru, kemudian kita ikuti sambil menciptakan pengaruh. Nah, dalam kebudayaan itu nanti jika ada yang menyimpang, jika ada keluar dari norma-norma yang tidak baik, maka diubah pelan-pelan. Jangan pula mengubahnya dengan paksaan, dengan kemarahan, dengan mengkafir-kafirkan, menghina dan menjelekkan. Itu tidak dianjurkan dalam pembangunan, baik itu pembangunan manusianya ataupun pembangunan wilayahnya. Misalkan contoh, jika saudara ataupun kita semua ingin memahami agama Islam, bagaimana diturunkan dahulunya pada abad ke-7 ataupun ke-6 itu, Islam berkembang di daerah Arab Timur, maka tekstual yang kita baca hari ini, kita harus memahami kontekstual pada masa kehidupan Arab ataupun Timur pada abad ke-7 ataupun ke-6 ketika Al-Quran itu diturunkan. Nah, maka oleh sebab itu, bagaimana memahami kultur masyarakatnya ketika itu, bagaimana budaya, hobi, dan juga kegemaran masyarakat Arab ketika itu, semua harus digambarkan sehingga pendekatan-pendekatan yang digunakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu jelas bahwa beliau menciptakan pengaruh di tengah suku-suku ataupun kepala suku yang memiliki pengaruh ketika itu. Nah, jadi itulah makna pendekatan kultur dalam pengembangan masyarakat. Kita bisa mencontohkan pendekatan budaya dalam pengembangan masyarakat itu di Indonesia oleh Sunan Kalijaga. Ini diambil dari pendapatnya Fahrudin Faiz, Dr. Fahrudin Faiz, bahwa pendekatan budaya dalam pengembangan masyarakat itu oleh Sunan Kalijaga itu, bahwa orang Jawa itu suka dengan kesaktian-kesaktian, maka fasilitator mesti masuk dengan kesaktian itu. Nah, orang Jawa juga suka dengan wayang, maka fasilitator juga masuk melalui wayang. Ada lagi suka dengan lagu ataupun musik, maka harus masuk melalui lagu dan musik. Suka dengan sastra dan puisi, maka masuk dengan sastra dan puisi itu. Jangan dibantah, sehingga masyarakat jadi merasa enak. Ternyata agama baru, pembangunan baru, program pengembangan baru ini sama saja kayak milik kita ya. Jangan-jangan program ini, ajaran ini, ataupun pengembangan yang baru ini, dia lebih sempurna dari yang ada sama kita. Nah, orang-orang pasti mikirnya ke sana. Nah, itulah contoh pendekatan budaya dalam pengembangan masyarakat oleh Sunan Kalijaga. Nah, dalam pengembangan masyarakat itu kita tidak boleh melepaskan unsur-unsur budaya. Unsur-unsur budaya inilah yang harus kita gunakan dalam mengembangkan masyarakat. Unsur budayanya itu dimulai dari bahasa. Nah, bahasa ini harus kita gunakan sebagai alat untuk kita masuk ke dalam sebuah budaya yang dimiliki oleh masyarakat agar mereka senang dengan kita. Bahwa sistem perlembagaan manusia baik perlambangan manusia baik lisan maupun tulisan untuk berkomunikasi antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lainnya. Ada lagi sistem pengetahuan. Nah, sistem pengetahuan ini meliputi ruang pengetahuan alam dan lingkungan, sifat dan tingkah laku manusia. Nah, pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui manusia tentang benda, sifat, keadaan, dan harapan-harapan yang dimilikinya. Kita lanjutkan bahwa unsur yang selanjutnya ada sistem organisasi. Bahwa masyarakat itu memunculkan kesadaran kepada masyarakat mereka memiliki kekurangan
juga memiliki kelebihan sehingga mereka butuh bantuan dari orang lain. Mereka tidak bisa hidup tanpa orang lain. Kita lanjutkan. Setelah organisasi, ada sistem teknologi. Sistem teknologi ini masyarakat mengetahui, membuat cara-cara memproduksi, memakai serta memelihara segala peralatan yang ada. Kemudian ada lagi sistem ekonomi. Hal ini berkaitan dengan sistem mata pencarian. Sistem ini membuat manusia memenuhi kebutuhan mulai dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Selanjutnya ada sistem religi, disebut sebagai sebuah kepercayaan. Manusia percaya terhadap sesuatu yang lebih tinggi dari dirinya. Manusia itu mengetahui bahwa ada sesuatu yang lebih hebat, yang lebih maha dari dirinya, yaitu Sang Pencipta. Kemudian yang terakhir yaitu kesenian. Setiap masyarakat memiliki kesenian, dan kesenian itu merupakan sarana manusia mengekspresikan kebebasan kreativitasnya yang merujuk pada unsur keindahan yang berasal dari hati manusia itu sendiri. Nah, semua unsur bahasa, pengetahuan, organisasi, teknologi, dan juga ekonomi, religi, kesenian, semua itu harus dikuasai, harus melakukan pemahaman-pemahaman dengan itu semua, dan kita harus masuk pelan-pelan ke dalam sistem unsur-unsur budaya ini agar tercipta pengaruh kepada masyarakat, agar program pembangunan yang kita lakukan bisa berjalan dengan baik. Nah, seorang mahasiswa pengembangan masyarakat itu harus bisa menyatu dengan masyarakat. Menyatu dengan masyarakat itu masuk melalui unsur-unsur budaya yang ada di tengah masyarakat. Jika tidak bisa masuk dengan unsur-unsur budaya tersebut, maka pahami lagi definisi dan makna dari pengembangan masyarakat itu sendiri. Demikian yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat dan memiliki pemahaman yang baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.